Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami sebagai kelompok 4. Pada video ini kami akan menjelaskan terkait persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya bersamaan dengan penerapan pada penggunaan MATLAB untuk solusi numeriknya. Nah, adapun dari kelompok 4 itu sendiri terdiri dari Agung Mutar Saputra dengan NIM terakhir 026, Hairullah Irsyad Saleh dengan NIM terakhir 022, Nur Nadira dengan NIM terakhir 006, dan saya sendiri Rizka Yani Amram dengan NIM terakhir 021. Langsung saja pada pembahasan yang akan kita bahas adalah solusi umum persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya. Yang kita ketahui bahwa di sini kita akan menyelesaikan persamaan panas satu dimensi dengan variasi syarat batas yang menyertainya, yaitu adalah UT sama dengan C2UXX, di mana X lebih dari 0 kurang dari L, dan T lebih dari 0 sebagai persamaan pertama, dengan syarat batas U0,T sama dengan 0, di mana UX kali L, T sama dengan min AU kali L, T, di mana T lebih dari 0 ini sebagai persamaan kedua. Nah, dengan syarat awalnya pula adalah U kali X, 0 sama dengan F kali X, di mana X lebih dari 0 kurang dari L sebagai persamaan ketiga. Di mana untuk persamaan diferensial ini akan dibagi menjadi 3 solusi. Yang pertama solusi 1 di mana K sama dengan 0. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa untuk solusi 1 U kali X, T sama dengan 0, solusinya merupakan solusi trivial. Kemudian untuk solusi 2 K sama dengan A kuadrat yang mana diperoleh kesimpulan juga bahwa U kali X, T sama dengan 0 juga didapatkan solusi trivial. Artinya solusi 1 dan solusi 2 diperoleh solusi yang disebut sebagai solusi trivial. Selanjutnya untuk solusi 3 sama dengan min A kuadrat, yang mana untuk solusi 3 ini dapat dijelaskan bahwa Cn itu sama dengan integral 0 dan L sin kali Zn kali X per L kali F kali X kali D kali X per integral 0 dan L sin kuadrat kali Zn kali X per L kali dx, yang mana kita akan mengganti variabel integrasi X dengan Xi dengan syarat batas, maka solusi umumnya adalah U kali X, T sigma dari N sama dengan 1 hingga kemudian integral 0,0 dan L sin kali Zn kali Xi per L kali F kali Xi kali D kali Xi per integral dengan batas bawah 0 hingga L sin kuadrat kali Zn Xi per L kali D kali Xi sin kali Zn Xi per L kali E kemudian berpangkat min Zn kuadrat C kuadrat kali T per L kuadrat sebagai persamaan ke-28. Nah, adapun untuk bagian yang B ini adalah solusi numerik dengan metode beda hingga menggunakan software MATLAB, yang mana terdapat di layar ini sudah terpaparkan sintaks MATLAB yang akan kita gunakan untuk penggunaan software MATLAB dengan metode beda hingga. Dan untuk penerapan di software MATLAB itu sendiri akan dijelaskan langsung oleh pemateri berikutnya, yaitu atas nama Nur Nadira. Baik, langsung saja kepada Nur Nadira, dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penerapan solusi analitik dalam menyelesaikan permasalahan persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya. Nah, di sini terdapat suatu soal yang telah disediakan, yang dimana bunyi soalnya, tentukan solusi dari persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya dengan syarat batas U0,T sama dengan 0 dan UXL, T sama dengan minus AU L, T. Bila diberikan syarat awal, yaitu UX, 0 sama dengan Fx, dan spesifikasi berikut,
yang dimana fx sama dengan sin x, L sama dengan pi, dan C sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini terdapat 5 langkah, tetapi sebelum itu kita harus menjabarkan atau menuliskan kembali apa yang diketahui pada soal. Yang pertama, untuk persamaan panasnya, bentuknya yaitu UT sama dengan UXX, yang dimana X itu lebih dari 0 dan X itu kurang dari Pi. Kemudian untuk nilai T-nya lebih dari 0. Dengan syarat batas, U0, T sama dengan 0 dan UX Pi, T sama dengan minus AU Pi, T dan T lebih dari 0. Nah, di sini kenapa dituliskan Pi, sedangkan di soal adalah L? Karena di soal juga telah dijelaskan spesifikasinya bahwa nilai L itu sama dengan nilai Pi, sehingga L ini dapat kita ganti dengan Pi. Kemudian untuk syarat awalnya yaitu Ux, 0 sama dengan Fx, yang dimana X itu lebih dari 0 dan X itu kurang dari atau sama dengan Pi. Nah, selanjutnya untuk mencari atau menentukan atau menemukan solusi dari persamaan di atas, persamaan panas yang ini dapat kita gunakan metode pemisahan variabel. Nah, adapun petunjuknya ada 5. Untuk langkah yang pertama, terlebih dahulu kita melakukan pemisahan variabel. Caranya yaitu kita asumsikan Ux, T sama dengan Fx dikali Tt dengan mensubstitusikannya ke dalam persamaan panas. Nah, persamaan panas tadi telah disebutkan bahwa UT sama dengan UXX. Nah, untuk mencari nilai dari UT ini, dapat kita turunkan sebanyak 1 kali nilai U ini terhadap T, sehingga bentuknya XX dikali T aksen T, sama dengan untuk mencari nilai dari UXX, dapat kita turunkan nilai U ini sebanyak 2 kali terhadap X, hasilnya X double aksen X dikali TT. Kemudian, persamaan ini kedua ruasnya masing-masing kita bagi dengan XX dikali TT, sehingga bentuknya T aksen T dibagi TT sama dengan X double aksen X dibagi XX, sama dengan minus lambda. Nah, minus lambda ini adalah konstanta. Nah, selanjutnya bentuk dari persamaan ini akan menghasilkan dua persamaan diferensial biasa. Nah, untuk PDB yang pertama yaitu T aksen T ditambah lambda TT sama dengan 0. Kemudian untuk PDB yang kedua yaitu X double aksen X ditambah lambda XX sama dengan 0. Nah, di sini lupa diketik X-nya. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita cari solusi persamaan diferensial. Yang pertama untuk nilai dari TT yaitu E pangkat minus lambda T, kemudian XX-nya yaitu X double aksen X ditambah lambda XX sama dengan 0. Sehingga untuk solusi umum untuk nilai XX-nya adalah XX sama dengan A dikali cos akar lambda X ditambah B dikali sin akar lambda X. Kemudian dengan menggunakan syarat batas X0 sama dengan 0, dapat kita peroleh nilai XX-nya dengan cara kita ganti masing-masing nilai X-nya dengan 0. Sehingga X0 sama dengan A dikali cos akar lambda 0 ditambah B dikali sin akar lambda 0. Nah, dikarenakan X0 itu sama dengan 0, langsung saja kita substitusi. 0 sama dengan A dikali 1. 1 ini kita peroleh nilainya dari hasil cos 0 ditambah B dikali 0. Nah, 0 ini kita peroleh dari hasil sin 0. Sehingga setelah dioperasi kita peroleh nilai A sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat nilai A sama dengan 0, kita substitusikan saja ke nilai XX, sehingga XX sama dengan 0 dikali cos akar lambda X ditambah B dikali sin akar lambda X.
Sehingga yang tersisa nilai xx sama dengan b dikali sin akar lambda x. Sedangkan dengan menggunakan syarat batas x aksen pi sama dengan minus ax pi, hasilnya yaitu akar lambda dikali b dikali cos akar lambda pi sama dengan minus ab dikali sin akar lambda x. Nah, apabila b itu tidak sama dengan 0, maka akar lambda dikali b dikali cos akar lambda pi sama dengan minus ab dikali sin akar lambda pi. Nah, kedua ruas ini masing-masing kita bagi dengan b, sehingga bentuknya akar lambda dikali cos akar lambda pi sama dengan minus a dikali sin akar lambda pi. Kemudian kedua ruas ini masing-masing kita bagi dengan sin akar lambda pi, sehingga hasilnya akar lambda dikali cos akar lambda pi dibagi sin akar lambda pi sama dengan minus a. Sehingga dikarenakan cos dibagi sin itu hasilnya kotangen, sehingga hasilnya akar lambda dikali kotangen akar lambda pi sama dengan minus a. Ini adalah persamaan untuk nilai eigen lambda. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita menentukan atau cari nilai eigen. Nah, di sini misalkan kita mencari nilai eigen yang memenuhi syarat batas untuk nilai n sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kita gunakan nilai yang ini, yang dimana bentuknya akar lambda n dikali kotangen akar lambda n pi sama dengan minus a. Nah, di sini kita misalkan nilai dari lambda n-nya itu sama dengan atau mendekati buka kurung np per pi tutup kurung dikuadratkan sama dengan n kuadrat. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, kita ekspansi Fourier. Nah, di sini dengan nilai eigen yang dimana lambda n itu sama dengan n kuadrat, maka nilai dari ux, t sama dengan sigma dengan n sama dengan 1 sampai t hingga dari bn dikali sin nx dikali e pangkat minus n kuadrat t. Nah, adapun kondisi awal yang dimana fx itu sama dengan sin x, maka hasilnya yaitu sigma dengan nilai n sama dengan 1 sampai t hingga dari bn dikali sin nx. Nah, dari sini kita dapat menentukan koefisien Fourier dari bn, yang dimana b1 sama dengan 1 dan bn itu sama dengan 0, yang dimana untuk n tidak sama dengan 1. Kemudian untuk langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu solusi akhir. Kita cari solusi akhirnya, yang dimana dapat kita peroleh solusi akhir dengan melihat syarat batas dan syarat awal yang diberikan, maka diperoleh us, t sama dengan e pangkat minus t dikali sin x. Ini adalah solusi spesifik untuk nilai dari fx sama dengan sin x. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja untuk materi berikutnya akan saya berikan kepada Hairullah Irsyad Saleh. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kita akan melanjutkan langkah kelima dari solusi numerik tersebut. Nah, kita lihat dari sini, solusi ini didapatkan dari sini yang tadi sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya. Nah, di sini solusi spesifiknya itu fx sama dengan sin x. Nah, selanjutnya akan ditentukan solusi khusus dengan melakukan substitusi titik tertentu sebagai berikut. Jadi ux, t sama dengan e min t sin x yang ini. Nah, kita substitusi dari nilai-nilainya. U 0, x nya 0, kemudian y nya 0,5
25 menghasilkan maksud saya T-nya ya 0,25 menghasilkan E pangkat min 0,25 sin 0. Sin 0 artinya 0, jadi hasilnya 0. Kemudian U, X nya 0, T nya 0,5 menghasilkan 0 juga. U 0,0,75 itu juga hasilnya 0, dan U, X nya 0, T nya 1 juga menghasilkan 0. Kemudian ketika U nya, X nya pi per 3 dan T nya 0,25 menghasilkan nilai 0,67446126. Kemudian U pi per 3, 0,5 menghasilkan nilai 0,525270095. Begitu juga dengan U pi per 3 dengan T 0,75 disubstitusi menghasilkan nilai 0,40908143. Kemudian untuk T nya sama dengan 1 menghasilkan nilai 0,31859294. Kemudian yang X nya berubah lagi 2 pi per 3 dan T nya 0,25 kembali menghasilkan nilai 0,67446126. Kemudian yang T nya 0,5 menghasilkan nilai 0,525270095. Kemudian yang T nya 0,75 menghasilkan nilai 0,40908143, dan untuk T nya sama dengan 1 menghasilkan nilai 0,31859294. Kemudian untuk yang X nya pi dengan T nya 0,25 sama dengan 0. Kemudian T nya 0,5 menghasilkan 0 juga, 0,75 juga 0, dan 0,pi,1 itu juga 0. Nah, kita masukkan di tabel dari solusi-solusi tadi ke tabel sehingga menghasilkan tabel seperti ini. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk penggunaan software MATLAB dalam soal numerik ini akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Agung Muhtar Saputra. Dengan Saudara Agung, saya persilakan untuk menjelaskan pada pengkodean menggunakan software MATLAB. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas terkait dengan sintaks MATLAB dari persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait dengan soal yang dibahas oleh Rizka tadi, yang dimana pembahasannya itu adalah di sini nantinya akan menghasilkan gambar atau visualisasi hasil dari sintaks MATLAB persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya, di mana sebelumnya saya akan jelaskan terkait sintaksnya. Nah, untuk CLC itu sendiri nanti itu akan menghapus dari hasil apabila memulai sintaksnya, yaitu dengan memencet run, akan hilang di sini workspace-nya, akan menghapus otomatis. Nah, untuk clear all itu untuk menghapus hasil dari nilai-nilai tersebut, yaitu command window. Nah, di sini nantinya akan memvisualisasikan dari sintaks dari persamaan U sama dengan sin X nantinya. Nah, di mana di sini kita masukkan parameter-parameternya.
Nah, untuk L itu sendiri itu nilai dari L yang dimana batasnya itu X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L. Artinya di sini nilai L-nya itu adalah yang bagian sini. Nah, untuk T-nya itu sendiri itu merupakan waktu atau batasan waktu paling akhirnya. Yang dimana di sini kita bebas substitusikan, begitupun dengan L-nya nanti kita sesuaikan pada soal. Nah, untuk NX ini itu merupakan jumlah titik ruang, yang dimana begitupun juga dengan jumlah titik waktu itu merupakan suatu titik-titik yang ada pada nantinya yang akan dicari matriksnya ataupun bentuk figurnya. Nah, di sini bebas kita mau masukkan apa saja. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan length space, ini batasnya dari 0, L sampai dengan NX. Yang dimana pada soal yang saya gunakan itu adalah sin X. Nah, di sini juga ada inisialisasi solusi yaitu U0 NX NT yang dimana batasnya itu NX NT. Nah, selanjutnya iterasi beda hingga eksplisit yang dimana di sini for n. Nah, fungsi dari for n ini itu merupakan untuk mengganti nilai dari n, yang dimana n-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan nt dikurang 1. Nah, untuk for i itu sendiri dimulai dari 2 sampai dengan nx dikurang 1. Nah, untuk sintaks dari visual MATLAB tersebut dari persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya itu kita menggunakan surf X, T, U aksen dan seterusnya. Nah, pun juga dengan X, Y, Z-nya. Nah, nanti hasilnya itu akan menghasilkan gambar. Nah, coba kita run. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan soal. Misalkan soalnya adalah B, T, T-nya itu misalkan kita ambil batas waktunya 1, batas ruangnya 4, titik ruangnya 4 tadi, titik waktunya sama dengan 4 juga, kemudian nilai C-nya 1. Ini sesuaikan pada soal. Begitupun juga dengan soal yang ada pada di sini, sin X. Nanti kita sesuaikan pada soal. Nah, kemudian kita enter. Nah, nantinya akan menghasilkan gambar. Yang dimana gambarnya seperti pada slide. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sintaks yang hasilnya metode beda hingga yaitu berbentuk matriks. Nah, untuk sintaksnya itu sama. Yang membedakan di sini adalah display U, yang dimana di sini nanti hasilnya akan menghasilkan bentuk matriks dari sintaks yang sebelumnya itu yang sintaks ini. Nah, untuk sintaks yang ini itu menghasilkan gambar, sedangkan untuk sintaks yang kedua ini itu menghasilkan matriks. Nah, di sini sama semua, nilai-nilainya tergantung pada soal. Nah, di sini saya menggunakan juga soal sin X, yang dimana sini kita bisa menginput nilai dari L-nya, nilai dari T-nya atau batas waktu yang berakhirnya. NX itu kita bisa mencari atau memasukkan nilai sembarang sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu terkait dengan jumlah titik ruangnya. Nah, begitupun juga dengan jumlah titik waktunya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, X-link space seperti yang tadi, kemudian for N, for I,
juga sama. Nah, kemudian langsung saja kita run atau mulai. Nah, misalkan pada soal itu, soalnya adalah tentukan solusi dari persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya dengan syarat U 0,T sama dengan 0 dan UX L, T sama dengan min AU L, T. Bila dengan diberikan syarat awal UX, 0 sama dengan Fx, yang dimana Fx-nya itu adalah sin X, L-nya itu sama dengan Pi, dan C-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini sintaksnya. U-nya, di sini U-nya, U inisialnya itu adalah sin X, seperti pada soal. Nah, di sini untuk nilai L-nya, seperti pada soal adalah Pi. Jadi kita ketik Pi. Nah, untuk T-nya ini bebas, batas akhirnya mau sampai kapan. Misalkan saya masukkan 1. Yang penting lebih besar dari 0. Nah, untuk jumlah titik ruangnya itu terserah dari apa yang kita inginkan. Jadi, di sini saya mengambil jumlah titik ruangnya itu 4. Pun juga dengan waktunya, titik waktunya itu 4, nilai C-nya seperti pada soal itu adalah 1. Nah, di sini bentuk dari hasil matriks dari soal yang tadi, yang dimana di sini merupakan hasil dari metode BDH jika berbentuk matriksnya. Untuk solusi analitiknya itu sendiri sudah jelaskan oleh saudari Nur Nadira maupun saudara Irsyad. Itu yang pertama itu 0,000, 0,674, 0,525, 0,409, 0,319, 0,674, 0,525, 0,409, 0,319, 000. Nah, untuk MATLAB itu sendiri, bentuk dari matriksnya adalah 0,000, 0,866, 0,668, 0,516, 0,398. Begitupun juga yang baris ketiga itu 0,866, 0,6686, 0,5162, 0,3985. Dan yang terakhir yaitu baris terakhir 0000. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini terdapat galat sekitaran 0,1 dari soal yang diberikan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 4 membahas tentang persamaan panas dengan radiasi pada ujungnya dengan menggunakan software MATLAB. Sekiranya penjelasan kami bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.